Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadila Nur Aziza. Jadi aku merupakan anggota dari PMM Mitra Dosen kelompok 57 yang didampingin oleh dosen pembimbing lapang yaitu Ibu Firda Ayu Amalia SAK. Dan kami juga bermitra dengan Wisata Edukasi Soheden yang terletak di Desa Soco atau Magetan. Nah, di sini aku diberi amanah untuk menjadi pembicara pada penyuluhan online terkait dengan bagaimana sih cara membuat konten yang menarik, khususnya bagaimana cara kita mempromosikan wisata edukasi Soheden melalui konten-konten menarik. Langsung aja ke pembahasan. Sekarang kita berbicara as a content creator. Jadi as a content creator ada beberapa poin penting atau beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat konten. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait 5 poin yang menjadi hal penting dalam pembuatan konten. Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu mau buat konten apa. Mau buat konten edukasi kah? Atau membuat konten promosi? Atau mau buat konten yang sekedar lucu-lucuan? Nah, itu kita harus menentukan. Pada kasus wisata Soheden kemarin, aku membuat 3 jenis konten ini. Yang pertama itu konten memperkenalkan apa sih wisata Soheden itu. Terus juga aku membuat konten terkait dengan wisata Soheden, memperkenalkan wisata Soheden namun dikemas dalam konten yang lagi viral pada masanya. Kemudian juga aku membuat konten lucu terkait dengan wisata edukasi Soheden ini. Langsung aja ke poin berikutnya. Poin kedua yaitu kita harus membuat konten tersebut dengan cara yang fun, menyenangkan, fresh, dan tidak membosankan. Nah, caranya gimana buat konten kita agar tidak membosankan? Konten itu dibuat dengan singkat, seperlunya, tidak terlalu bertele-tele, namun to the point, menyampaikan apa yang ingin disampaikan pada konten tersebut. Misal, pada konten aku ingin memperkenalkan wisata Soheden, di situ menjelaskan tentang poin-poinnya, apa aja sih yang ada wisata Soheden. Misalnya ada kolam renang, di situ aku memaparkan gimana kolam renangnya. Tidak perlu banyak bicara, namun langsung ke kontennya, kayak kita mau menunjukkan apa di konten tersebut gitu. Terus ke poin berikutnya yaitu poin yang ketiga. Sebagai konten kreator, tentunya kita tidak boleh buta akan tren. Nah, jadi kita harus mengetahui tren terkini yang ada di sosial media. Misal yang lagi viral di TikTok, atau lagi viral di Reels Instagram, atau bisa juga yang lagi viral di YouTube nih, yang lagi trending news. Viral konten apa sih? Misalnya konten ini nih. Nah, itu kontennya memang tidak fokus menunjukkan gimana wisata Soheden tersebut. Namun di konten itu kita menunjukkan tren, yaitu tren wiggle. Nah, tren wiggle itu bisa kita sisipkan dengan teks-teks yang memperkenalkan atau berupa teks-teks persuasif yang mengajak penonton untuk berkunjung ke wisata Soheden. Lanjut juga, selain itu juga kita bisa menonton lebih banyak tren-tren biar kita tahu konten apa yang harus dibuat. Kembali ke poin 1 tadi. Nah, lanjut ke poin keempat, yaitu selain membuat konten, tentunya kita ingin dong konten kita tuh dikenal dengan orang yang lebih luas, dengan orang yang lebih banyak. Tidak hanya di Magetan, tidak hanya di Soco, namun juga dikenal oleh orang Malang, orang Jakarta, bahkan orang yang ada di luar negeri pun bisa melihat konten kita. Caranya gimana? Biar FYP atau biar dikenal lebih luas? Salah satunya yaitu berusaha untuk membuat konten tersebut disebarkan melalui ads. Nah, apa sih ads itu? Sebelumnya, penyuluhan sebelumnya juga sudah menjelaskan terkait dengan ads. Jadi ads ini bisa berupa TikTok ads ataupun Instagram ads. Nah, ads ini membuat algoritma sendiri ketika kita membayar ads. Jadi, konten kita akan dipromosikan oleh media sosial tersebut untuk mencapai target yang lebih luas, mencapai viewers yang lebih luas. Jadi itu salah satu triks buat konten kita biar dikenal lebih luas, yaitu menggunakan ads. Kemudian juga yang terpenting yaitu yang kelima, yaitu usahakan konsisten dalam membuat konten. Nah, konsistennya ini bukan sekedar misalnya kita buat sehari itu 5 konten dan kita upload semuanya dalam sehari itu. Nggak perlu. Jadi misalnya kita punya 5 konten. Nah, 5 konten ini nggak kita langsung upload semuanya. Tapi misalnya 5 konten ini aku upload di hari Senin. Konten yang pertama di-upload di hari Senin jam 6 sore.
Kemudian konten kedua diupload di hari Selasa esok harinya. Konten ketiga esok harinya, 4, 5 itu esok harinya. Jadi yang penting itu konsisten mengupload. Jadi tidak perlu dalam upload konten itu dalam sekali itu sehari itu 5 kali, tapi 5 hari itu bisa mengunggah 5 konten. Nah, that's all poin-poin yang harus diterapkan ketika kita membuat konten. Mungkin itu aja dari aku kemarin saat penyuluhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.